Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kusnul Munajat, NIM 230701868. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang belajar dan prinsip pembelajaran. Untuk pembahasan yang pertama, yakni pengertian belajar menurut para ahli. Untuk yang pertama, yakni menurut B.F. Skinner, belajar adalah menciptakan kondisi peluang dengan penguatan atau reinforcement sehingga individu akan bersungguh-sungguh dan lebih giat belajar dengan adanya ganjaran atau reward dan pujian dari guru atas hasil belajarnya. Selanjutnya yang kedua, yakni menurut Carl R. Rogers, belajar adalah suatu prinsip kebebasan dan perbedaan individu dalam belajar antara peserta didik satu dengan yang lainnya dengan penuh tanggung jawab. Kemudian untuk yang ketiga, menurut Jane Piaget, belajar adalah suatu proses asimilasi dan akomodasi dari hasil asosiasi dengan lingkungan dan pengamatan yang tidak sesuai antara informasi baru yang diperoleh dengan informasi yang telah diketahui sebelumnya. Untuk yang keempat, menurut Benjamin S. Bloom, belajar adalah perubahan kualitas kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk meningkatkan taraf hidup peserta didik, baik sebagai pribadi dan anggota masyarakat maupun sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Pembahasan yang selanjutnya yakni tentang jenis-jenis belajar. Yang pertama ada belajar abstrak, kemudian yang kedua ada belajar keterampilan, yang ketiga ada belajar sosial, yang keempat ada belajar pemecahan masalah, dan yang kelima ada belajar rasional, dan yang keenam ada belajar pengetahuan. Kemudian kita lanjutkan tentang prinsip pembelajaran. Untuk prinsip yang pertama, yakni sebagai hasil tindakan rasional instrumental, yaitu perubahan yang disadari. Kemudian prinsip yang kedua yakni kontinu atau berkesinambungan dengan perilaku lainnya. Jadi dalam hal ini ada perubahan yang secara terus-menerus dari perubahan awal sampai ke tahap yang selanjutnya dalam hal perilakunya. Selanjutnya untuk yang ketiga yakni mencakup keseluruhan potensi kemanusiaan. Dengan adanya belajar, nantinya kita akan terus berpotensi yang kita miliki pasti akan terus berkembang dan berkembang. Dan yang keempat yakni fungsional atau bermanfaat sebagai bekal hidup. Dengan proses belajar nantinya kita akan terus berusaha untuk melakukan hal yang terbaik yang nantinya pastinya akan bermanfaat di kemudian hari sebagai bekal hidup kita di dalam masyarakat nanti. Selanjutnya yang kelima yakni aktif sebagai usaha yang direncanakan dan dilakukan. Setelah kita sudah melewati yang namanya pembelajaran, pastinya kita akan terus berusaha. Hal-hal yang telah direncanakan pastinya nanti akan sesuai apa yang akan kita lakukan dan sesuai harapan yang kita inginkan. Selanjutnya yang keenam yaitu ada bertujuan dan terarah. Dengan adanya pembelajaran yang sudah pernah kita lakukan, nantinya kita akan terarah ke arah yang tepat sehingga nantinya tujuan-tujuan kita yang setelah kita buat itu akan tercapai semua. Kemudian yang ketujuh yaitu ada positif atau berakumulasi. Setelah kita ada bekal dalam diri kita sebuah pembelajaran ataupun ilmu, itu nantinya kita akan melakukan hal-hal yang positif karena dengan ada dasarnya dengan ilmu pengetahuan yang sudah kita pahami. Untuk yang terakhir yakni permanen atau tetap. Jadi dengan adanya pembelajaran, ilmu yang sudah kita dapatkan nantinya itu akan terus tetap ada dalam diri kita asalkan kita terus mengasahnya, terus memberikan manfaat kepada yang lainnya dengan ilmu yang telah kita pahami. Itulah
nantinya ilmu akan bisa permanen dalam diri kita ataupun akan membekas dalam diri kita, karena ada praktek yang sudah kita lakukan. Baiklah, terima kasih. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.